Kita mau belajar tentang hukum Faraday ya. Hukum Faraday-nya ada Faraday 1. Bunyinya, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Nah, itu kalau dibuat rumus itu menjadi M ya, massa ya yang dibebaskan berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi M itu listrik itu kolom ya. M itu sebanding dengan jumlah listrik kolom. Nah, sedangkan kolom sendiri itu bisa dirumuskan dengan I kali T. Ingat ya, bahwa arus itu sama dengan Q per T kan. Jadi, Q itu sama dengan I kalikan T. Dimana I itu adalah arus listrik, T itu adalah waktu. Nah, saya tuliskan di sini keterangannya ya. Dimana I-nya I besar aja wis. Ini ya. I adalah arus listrik. Satuannya apa? Ampere. Dan T itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Nah, dan hukum Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Nah, massa ekuivalen zat itu adalah ini ya. Massa ekuivalen itu boleh ME atau boleh E ya. Biasanya rumusnya E. E itu adalah jumlah AR dibagi jumlah AR per elektron yang terlibat. Jadi nanti elektron yang terlibat ini bisa dilihat dari muatannya. Ya, kemudian kalau massa yang terlibat itu adalah berbanding lurus dengan jadi gini, kalau digambarkan massa sama dengan berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Nah, massa jadi sama dengan E. Begini. Nah, sehingga kalau digabungkan rumus massa itu kan tadi apa? Sebanding dengan E, I, dan T. Nah, ini masih kita bagi dengan 96.500 karena kita mau ubah ke satuan mol ya. Jadi gini, E itu satuannya adalah Faraday. Nah, ini satuannya Faraday. Begini. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa 1 Faraday itu 96.500 kolom. Nah, jadi untuk menjadi 1 mol elektron itu dia harus dibagi dengan 96.500 kolom. Ini ya. Kemudian kita bisa ubah juga rumus ini kalau kita persingkat ya. Jadi ini rumusnya, ini rumus umum secara umum itu ini. Tapi kita harus tahu bahwa I kali T itu adalah Faraday juga. Jadi ini bisa dibuat gini. E kalikan F per 96. Maaf. Nah, jadi IT per 96.500 itu bisa disederhanakan menjadi M sama dengan E kali F. Jadi kalau mau dikembangkan lagi apa hubungannya F? Ini bisa jadi M sama dengan E. Nah, F itu kan IT per 96.500. Berarti E itu bisa dikalikan Q per 96.500. Atau ini F itu sama dengan Q per 96.500. Jadi gini ya, ini kalau ada hal-hal lain bisa dituliskan seperti itu. Nah, kemudian jika ada 2 atau lebih larutan yang dielektrolisis, maka perbandingan massa yang dibebaskan sama dengan massa zat ekuivalennya. Ini kalau dirumuskan gini, massa Z1 per massa Z2 itu sama dengan E1 per E2. Ya, jadi seperti ini rumus untuk hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kita coba latihannya. Nomor 1, jika ada AgNO3 dielektrolisis dengan dengan arus sebesar 10 ampere, jadi ini diketahuinya ada AgNO3.
AgNO3 ini kalau kita ionkan, dia akan menjadi ion Ag+ dan NO3-. Nah, dia dielektrolisis dengan arus sebesar itu, hitunglah massa perak yang terjadi. Nah, kita buat reaksi dulu. Ingat ya, ini dasar belajarnya dari elektrokimia. Kita udah pernah pelajari, bisa dilihat dari video sebelumnya. Ya, di mana katodanya nanti reaksinya adalah si Ag ini tambah elektron, dia akan menjadi Ag. Nah, NO3 pada anoda kalau mengandung oksigen, dia akan teroksidasi ya. Dia akan jadi apa? H2O yang teroksidasi. Dia akan jadi H+. Nah, ini kita utarakan, tambah O2, tambah 4 elektron. Nah, ini ada ya di bab sebelumnya. Sekarang yang diketahui adalah arus. Arusnya itu adalah 10 ampere. Lamanya mengalir selama 965 detik. Hitunglah massa perak yang terjadi. Nah, kita bisa pakai M sama dengan E kali I kali T per 96500. Nah, kita cari dulu E. E tadi kan ada rumus untuk E ya. E itu adalah ini ya, jumlah AR bagi elektron yang terlibat. Ini rumus-rumus yang terpakai. Jadi jumlah AR untuk Ag sudah diketahui, yaitu 108. Nah, apakah yang dimaksud elektron yang terlibat? Ag ini punya muatan +1. Jadi maksudnya elektron yang terlibat itu adalah 1. Nah, jadi di sini kita bisa isikan E-nya itu 108 per 1 ya, 108. I-nya adalah 10 ampere. Waktunya ada 965. Kita bagi dengan 96500. Ini bisa sederhanakan. Ini bisa sederhanakan ya. Masih tersisa 108 per 10. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 10,8 gram. Nah, ini jadi. Ya, untuk tambahan ya, ini tadi kan ada F nih ya. F ini itu selalu setara dengan 1 mol elektron. Ya. Oh, nanti bisa dicoba kalau ada soal yang seperti itu. Coba nomor 2, AgNO3 lagi ya, dipasang seri elektrolisis dengan sejumlah listrik. Ternyata dibebaskan perak 108 gram. Hitunglah massa tembaga. Nah, di sini kasusnya ada perak. Perak ada diketahui masanya adalah 108 gram. 108 gram. Kemudian temannya yang diserikan itu dengan tembaga. Tembaga yang punya AR 63,5. Nah, kalau ada sama-sama di seri gini, kita pakai hukum Faraday 2 yang nanti adalah M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Di mana M-nya di sini adalah MAg per MCU sama dengan E-nya Ag per E-nya Cu. Kita cari dulu untuk Ag. Untuk Ag ini kita bisa cari nilai E-nya, yaitu apa? AR per muatan, gitu aja. AR per muatan, AR-nya adalah 108, muatannya adalah 1. Nah, sehingga di sini nanti massa Ag tahu 108, kemudian E-nya Ag juga 108. Nah, sekarang untuk Cu di sini biasanya Cu itu 2+ gini ya. Jadi untuk E-nya kita bisa cari sama dengan AR per muatan Cu, mana AR-nya tadi adalah 63,5, muatan Cu berapa kalau gini? Nah, muatannya adalah 2. Jadi massa Cu dicari untuk muatannya adalah 63,5 per 2. Ini bisa disederhanakan sehingga M-nya
tembaga itu adalah 63,5 per 2 atau 31,75 gram. Masuk soal yang ketiga. Sebanyak 2 liter larutan AgNO3 0,1 molar ya. Jadi ini ada AgNO3 lagi. AgNO3 ini kalau dipecah apa tadi? Ag plus sama NO3 min. Dia tersedia volumenya 2 liter. Kemudian molaritasnya 0,1 molar. Terus bawahnya aja 0,1 molar gini ya. Di elektrolisis selama, jadi ada waktunya itu adalah 100 detik. Kuat arus I-nya adalah 965 ampere. Nah, kalian suruh nuliskan A, reaksi elektrolisis. Jadi elektrolisis itu yang anoda katoda itu ya. Reaksi elektrolisis. Yang B, volume akhir gas oksigen di anoda. Yang C, pH. Nah, kok ada pH segala? Bisa kita hubungkan ke pH karena nanti akan mengandung unsur asam atau basa. Nah, untuk yang A dulu. Nah, ini poin penting, kita harus bisa mereaksikan elektrolisisnya. Untuk katoda, di sini katodanya adalah Ag. Kalau di soal ini tidak dikatakan elektrodanya inner atau non-inner ya, karena soal nomor 1 sama 3 ini nggak dikatakan elektrodanya, ya nanti kita anggapnya inner. Jadi tidak terpengaruh. Katodanya yaitu Ag. Di reaksi yang terjadi di katoda adalah Ag plus menjadi Ag. Sedangkan di anodanya, karena dia mengandung anion beroksigen, jadi akan airnya yang akan teroksidasi. Air itu teroksidasi dari H2O menjadi H plus. Nah, kemudian tinggal kita samakan penyebutnya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti yang ditanyakan itu oksigen di sini sama pH. pH itu hubungannya dengan H+. Gitu. Jadi langkahnya gimana? Kita cari dulu F-nya. F itu kan IT per 96500. Diketahui I-nya itu 965, T-nya 100 detik. Bagi 96500. Nah, ini artinya hasilnya adalah 1 mol. Nah, 1 mol ini apa toh? Kan dia setara dengan mol elektron. Jadi semua elektron di sini kasih merah ya. 1 mol ini akan kita bawa ke sini. Nah, dia adalah 1 mol. Ini juga 1 mol. Seperti ini ya. Jadi E walaupun ada 4-nya, 1 itu sama aja, nanti nilainya tetap 1 mol. Oke, jadi kita ambil F dari sini ya. Tahu ya, ini yang merah tuh gini ya. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah dapat perhitungan mol elektron. Sekarang kita cari perbandingan yang akan kita cari. Kan yang B tadi volume oksigen di anoda. Nah, di anoda ini oksigennya adalah dia 1 ya koefisiennya. Kita bandingkan dengan koefisien lain yang sudah diketahui, yaitu elektron. Nah, kalau berarti oksigennya itu adalah 1/4 dari mol elektron. Karena perbandingannya 1/4. Jadi 1/4 dari mol elektronnya adalah 1 mol. Sehingga oksigennya punya, nah besarnya adalah 1/4 mol. Sekarang kita bisa cari volume oksigen. Volume oksigennya adalah, karena keadaan STP, rumusnya apa ya? N kalikan 22,4. Nah, jadi rumus-rumus untuk stoikiometri itu kalian harus menguasai lagi ya. Nah, ini 1/4 kita kalikan 22,4. Hasilnya adalah 5,6 liter. Kemudian untuk pH yang C,
PH itu kita cari melalui H plusnya. Jadi kita perlu pikirkan H plusnya itu berapa. Nah, H plus kita cari dengan perbandingan dibandingkan dengan elektron lagi yang udah diketahui ya. Dibandingkan dengan mol elektron. Nah, perhatikan di sebelah sini. Ya, ini kelihatan ya bahwa perbandingan mol untuk H plus dan elektron itu adalah sama, yaitu sama-sama 4 koefisiennya. Jadi H plus itu sama dengan 4/4 kali mol elektron. Nah, padahal mol elektronnya 1. Sehingga H plus ini adalah 1 mol. Nah, sudah dapat molnya. Padahal kalau pH itu rumusnya apa ya? pH itu adalah min log H plus, gini ya. Nah, H plus di sini tadi baru dapat molnya. Untuk dapat konsentrasi H plus, kita harus bagi mol dengan volume. Molnya 1 mol, sedangkan volumenya tadi diketahui pada soal volumenya adalah 2 liter. Nah, seperti ini. Jadi untuk min log H plus 5 kali 10 pangkat min 1. Min log 5 kali 10 pangkat min 1. Min log ini ya, 5 tambah log 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya log 5 min 1. 1 min log 5. Ingat kelas 11 kemarin sudah pernah ya untuk kita buat log 5 kali 10 min 1. Itu cara cepatnya min 1 nanti jadi positif ya, jadinya 1 di sini. Kemudian 5-nya ini akan jadi bentuk log 5 seperti ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Silahkan mencoba latihan yang lain jika ada kesulitan.